Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah hadirin, azanallahu wa iyyakum. Suatu hari Nabi SAW sedang menanti salat berjamaah bersama sahabat yang lainnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, akan masuk salah satu dari penduduk surga melalui pintu ini. Rasulullah SAW menunjuk satu pintu. Maka para sahabat bertanya-tanya, siapakah beliau ini? Apakah dia adalah Abu Bakar, tetapi Abu Bakar sudah terlebih dahulu ada di dalam masjid? Ataukah dia Umar? Ataukah sahabat-sahabat yang lainnya, yang senior? Ternyata sahabat-sahabat ini semuanya sudah ada berada dalam masjid. Kemudian tidak lama kemudian, ikhwatal iman, masuklah seseorang yang tidak terlalu dikenal oleh para sahabat, tidak terlalu banyak berbaur dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang sama sampai ke hari yang ketiga, dan masuk di pintu itu orang yang sama yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mendatangi sahabat ini dan mengatakan, wahai fulan, bolehkah aku menginap di rumahmu? Abdullah bin Umar penasaran, kira-kira amalan apakah atau ibadah spesial apakah yang menyebabkan sahabat ini menjadi spesial dan dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menginaplah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memperhatikan salat beliau, tata komunikasi beliau, kemudian makan, zikir, dan sholat sunnah beliau tidak jauh daripada atau hampir sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada hal yang spesial. Sampai 3 hari Abdullah bin Umar tidak menemukan hal yang luar biasa, karena apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang biasa juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka berterus teranglah Abdullah bin Umar dan mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya Rasulullah SAW menjamin surga untukmu. Ibadah apakah yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan hal yang spesial dari Nabi SAW? Maka sahabat ini mengatakan, kalau itu yang engkau inginkan wahai Abdullah bin Umar, maka sesungguhnya aku, kata beliau, tidaklah aku meletakkan kepalaku di pembaringanku kecuali aku telah menghilangkan rasa dendam, dan aku memaafkan setiap orang yang melakukan kesalahan kepadaku di hari itu, kata beliau radhiyallahu anhu. Maka ini ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, di antara suri tauladan dan contoh yang diberikan oleh para salafus salih tentang keutamaan daripada memaafkan manusia, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaminkan surga untuk mereka. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, bahwa orang yang beruntung, bahwa orang yang kelak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, membawa hati yang bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Lalu pertanyaan ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, lalu bagaimana kalau seandainya kita hendak sekali memaafkan, kita ingin sekali memaafkan, namun ternyata kesalahan ataupun kezaliman itu terlalu berat dan terlalu sulit kita untuk memaafkan? Maka jawabannya adalah bahwa harus kita yakini, apapun yang kita alami, sikap yang tidak menyenangkan, kemudian perbuatan buruk orang lain, kezaliman orang lain terhadap kita, itu tidak terlepas daripada takdir yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kita berusaha untuk menghindar kezaliman orang lain, maka itu semua pasti akan terjadi bila sudah dituliskan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwatal iman, tidak ada sikap yang lebih utama dan yang lebih layak untuk kita berikan selain daripada memaafkan manusia. Kemudian yang kedua, hadirin azanillahu wa iyyakum, bahwa ketika kita berusaha untuk membalas keburukan orang lain, maka kita tidak akan ada bedanya dengan mereka. Kita akan sama dengan mereka. Maka tidak ada jalan selain kita memaafkan, kemudian kita tidak berusaha untuk mencari-cari kesempatan untuk melakukan perbuatan buruk yang sama sehingga kita mendapatkan sifat ataupun keburukan yang sama seperti keburukan orang tadi. Lalu yang ketiga, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum,
bahwa ketika kita memaafkan orang lain, itu tidak akan menghentikan ataupun menahan daripada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Artinya kezaliman mereka selama mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetap berlaku walaupun kita sudah memaafkan mereka. Maka ikhwatal iman, perbuatan memaafkan ini adalah sesuatu yang berat namun bukan sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang spesial, yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berusaha untuk memaafkan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'afa wa aslaha wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, kata Allah, kemudian dia berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang lain kata Allah, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Maafkan, kata Allah, tidakkah kalian ingin juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kalian? Demikian ikhwatal iman, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf, yang selalu berusaha untuk memaafkan kezaliman ataupun kesalahan-kesalahan saudara kita sesama muslim terhadap diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.